para pendengar setia RRI Makassar dimanapun Anda berada. Sukihotu Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di siaran Mimbar Agama Buddha. Spesial hari ini sudah hadir pemateri kita, yaitu Bapak Randi Tunggaleng. Halo Bapak Randi. Halo Ibu Heti, Sukihotu Namo Buddhaya, semua juga pendengar RRI Makassar. Namo Buddhaya Bapak. Ya, sedikit perkenalan mengenai profil Bapak Randi Tunggaleng. Beliau adalah praktisi public speaking yang telah berpengalaman berbicara di lebih dari 700 perusahaan dan organisasi di Indonesia dan internasional sebagai motivator, trainer, coach, MC dan moderator. Wow, Bapak. Terima kasih. Iya, tidak cuma di situ, masih ada lagi prestasinya Bapak Randi Tunggaleng. Beliau juga sebagai founder dari program pelatihan public speaking Made Easy yang telah mendapatkan rekor sebagai metode pelatihan public speaking nomor 1 terbaik di Indonesia. Beliau juga pemegang rekor sebagai pelatih public speaking nomor 1 terbaik di Indonesia dari Indonesia Book of Records serta 22 rekor lainnya dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI, dan berbagai lembaga rekor di Indonesia dan dunia. Dan tidak cukup sampai di situ, beliau juga adalah lulusan terbaik di beberapa ujian sertifikasi, kursus agama Buddha, dan kursus Dhamma Duta. Host dan narasumber di program TV radio juga ya Bapak Randi ya. Ya, seperti hari ini ya, jadi narasumber nih ya di radio ya. Saya sampai speechless, banyak sekali prestasinya Bapak. Ya, terima kasih. Iya, oke Pak, kita bisa mulai perbincangan kita hari ini ya. Baik. Nah, Bapak Randi bisa menjelaskan kepada kami semua cara berbakti kepada orang tua dalam agama Buddha itu seperti apa ya? Wah, luar biasa ya, Heti ya. Jadi dalam menyambut Waisak, kita diingatkan bahwa salah satu kebajikan yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan karma baik adalah berbakti pada orang tua. Ya, walaupun berbakti pada orang tua ini bukan hanya momentum Waisak, tapi perlu kita lakukan setiap saat gitu ya. Dan ini mungkin momen yang baik untuk kita mengulas seperti apa ajaran Sang Buddha di kitab suci Tipitaka mengenai cara berbakti pada orang tua. Jadi kalau kita melihat di kitab suci Tipitaka, ajaran tentang bakti ini terletak di dalam Sigalo Wada Sutta, di mana di situ ada kewajiban tentang anak kepada orang tua. Jadi dari segi judul adalah kewajiban, artinya sifatnya ini nanti yang kita bahas ke depan adalah sifatnya wajib atau harus dilakukan oleh seorang anak untuk menjadi anak yang berbakti ya. Nah, itu ada 5 Kak Heti ya. Jadi para pendengar RRI dimanapun berada, ada 5 cara seorang anak berbakti kepada orang tuanya menurut Dhamma, menurut ajaran Sang Buddha, sekali lagi di dalam Sigala Wada Sutta. Yang pertama itu Sang Buddha katakan seorang anak yang berbakti perlu atau wajib melakukan yang namanya menghormati orang tuanya. Menghormati orang tua, di mana kita tentunya sebagai anak perlu untuk tahu diri, perlu kita tuh bersikap yang baik, yang lemah lembut ya kepada kedua orang tua kita. Dan di dalam hormat ini Sang Buddha menjelaskan termasuk membantu orang tua. Jadi membantu orang tua itu meringankan pekerjaan orang tua, itu adalah sikap bakti yang pertama di dalam Sigala Wada Sutta. Di mana artinya kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kalau kita sudah sering membantu orang tua kita, berarti kita telah mulai melaksanakan bakti yang pertama. Namun jika kita jarang bahkan tidak pernah untuk membantu orang tua kita gitu ya, berarti bakti yang pertama pun kita belum lewat. Seperti itu yang dijelaskan di dalam Sigala Wada Sutta yang pertama, merupakan kewajiban anak kepada orang tua yang pertama maksud saya. Yang kedua, di dalam situ juga dijelaskan bahwa seorang anak yang berbakti wajib untuk melakukan merawat orang tuanya ketika sakit dan tua. Artinya apa? Ketika orang tua kita sudah tua, Kak Heti ya, dan juga teman-teman semua, kita seorang anak yang berbakti dan ingin berbakti itu perlu untuk menyediakan waktu dan tenaga kita untuk merawat kedua orang tua kita. Namun ketika orang tua kita belum tua, masih muda, kita bisa katakan begitu, namun sedang sakit, maka seorang anak yang berbakti pun perlu untuk menyediakan waktu dan tenaganya untuk merawat orang tuanya. Ya, nah inilah yang merupakan cara berbakti anak yang kedua, seperti itu. Yang ketiga, disebut di sana adalah seorang anak yang berbakti perlu untuk namanya menjaga silsilah keluarga dan nama baik keluarga.
Nah, di sini tentunya kita sebagai anak perlu menjaga sikap kita, ya, menjaga nama baik keluarga kita dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku yang mungkin melanggar hukum, ya, pidana, atau mungkin mencoreng nama baik keluarga tentunya yang pasti. Seperti apa mungkin ya, perselingkuhan, perjudian, mabuk, dan hal-hal lainnya yang bisa merusak nama baik keluarga. Jadi kewajiban kita sebagai anak yang berbakti adalah memastikan sikap kita tidak merusak nama baik keluarga. Karena kita harus menjaga nama baik keluarga. Nah, ini yang disebut sebagai cara berbakti yang ketiga. Nah, yang keempat adalah seorang anak berbakti perlu untuk memantaskan dirinya untuk menerima warisan. Artinya kita perlu menjadi anak yang pantas seperti itu. Dan setelah terima bagaimana? Kita juga wajib untuk menjaga warisan yang diberikan. Baik berupa harta mewah maupun harta sederhana. Ini adalah hal yang perlu dilakukan oleh seorang anak berbakti. Bagaimana mengelola, menggunakan harta atau warisan orang tuanya itu dengan bijak, dengan baik gitu. Dan tentunya kepada hal-hal yang bermanfaat. Bukan menghabiskan untuk hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat. Dan yang terakhir, yang kelima dikatakan di Sikala Wadah Sutta ini adalah kewajiban seorang anak yang berbakti pada orang tuanya, atau cara berbakti yang kelima bisa kita katakan dengan lebih mudah adalah wajib melakukan pelimpahan jasa pada orang tuanya. Saya yakin mungkin pendengar RRI Makassar dan seluruh teman-teman umat Buddha semuanya sudah tahulah tentang pelimpahan jasa ya, karena mungkin hari ini saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak. Tapi pelimpahan jasa ini kan intinya adalah setelah kita berbuat kebajikan, kita limpahkan jasanya pada orang tua kita. Nah, ini dilakukan sampai orang tua telah meninggal. Seperti itu. Jadi artinya kewajiban seorang anak kepada orang tua ini bukan berhenti ketika orang tuanya sudah meninggal. Ya kan banyak orang berpikir kan, nah, kalau anak sudah, orang tua saya sudah nggak ada ya, gimana saya berbakti gitu kan? Ya sudahlah, selama orang tua saya masih ada, saya berbakti, setelah itu sudah stop. Sebenarnya enggak. Jadi selama orang tua kita masih hidup, kita perlu berbakti, sampai orang tua kita sudah meninggal pun kita perlu masih berbakti. Artinya bakti ini sampai kita yang meninggal. Karena ada poin 5 yang sebenarnya bukan poin 5 aja sih. Jadi kalau kita lihat tadi 5 ya, kita review sedikit. Ini kita memang dikatakan bakti dalam agama Buddha ini adalah sifatnya seumur hidup anak. Jadi orang tua sudah meninggal pun itu kita masih harus berbakti, Bu Heti. Karena ada 4 hal yang masih bisa kita lakukan dan masih wajib dilakukan setelah orang tua meninggal. Yaitu pertama menghormati. Yang kedua adalah menjaga nama baik. Ketiga adalah menjaga warisan. Keempat adalah pelimpahan jasa. Ini semua sampai orang tua sudah meninggal pun masih harus kita lakukan. Jadi bagaimana bisa dikatakan bakti selesai ketika orang tua meninggal? Kalau masih ada 4 dari 5 yang perlu kita lakukan ketika orang tua sudah meninggal. Berarti lebih tepatnya bakti kepada orang tua itu berakhir ketika si anak itu sudah. Betul sekali. Anak yang meninggal dunia, akhir hidupnya dia sendiri sebagai anak. Iya, dan kemudian akan dilanjutkan oleh anak dari anaknya kita lagi. Ya, anaknya itu berarti pada orang tuanya sendiri lagi, gitu. Jadi makanya topik ini atau materi ini mungkin memang perlu dipahami oleh semua manusia, khususnya umat Buddha ya, berapapun usianya. Jadi walaupun hari ini mungkin pendengar RRI ini ada yang mungkin berusia lebih lanjut ya, atau lebih dewasa, yang mana orang tuanya sudah tidak ada, gitu ya. Bahkan dia sudah punya anak, sudah punya cucu. Kadang-kadang berpikir sudah nggak perlu lagi untuk berbakti gitu. Kan sudah nggak ada orang tuanya, bagaimana berbakti orangnya nggak ada. Nah, inilah yang kadang-kadang belum dipahami, bahwa di dalam Dhamma ajaran Sang Buddha ada 4 dari 5 yang bisa kita lakukan setelah orang tua meninggal, yaitu kita masih harus menghormati. Artinya setelah orang tua meninggal pun kita nggak boleh menjelek-jelekkan di belakang itu. Ya itu namanya sikap hormat, itu kan. Ya terus kita perlu menjaga nama baik dengan menjaga perilaku kita sendiri di masyarakat. Terus kita perlu menjaga warisannya yang telah diberikan, mau itu harta paling sederhana sekalipun ya. Mungkin bukan rumah, mungkin bukan mobil, tapi hanya benda-benda kecil. Tetap itu warisan yang perlu kita jaga gitu ya, dengan baik, kelola dengan baik lah. Yang keempat adalah pelimpahan jasa itu sendiri. Nah ini yang perlu dilakukan. Berbuatlah banyak kebajikan, teruslah pelimpahan jasa. Agar orang tua kita juga masih bisa mendapatkan manfaat dari kebajikan kita. Seperti itu. Lengkap sekali penjelasannya Pak Randi ya. Ya, terima kasih. Oh iya, saya punya pertanyaan lagi. Dan mungkin pertanyaan saya relate dengan teman-teman Buddhis dan pendengar setia RRI. Nah, seperti saya ini Pak Randi, saya ini kan perantau dari Jawa. Saya tuh jauh dari kedua orang tua saya. Nah, seperti yang Pak Randi jelaskan tadi, bahwa kewajiban sebagai anak kita harus merawat orang tua kita, terutama kalau orang tua kita sedang sakit ya. Nah, bagaimana dengan saya ini Pak Randi, yang kalau orang tuanya sakit di seberang pulau sana, saya tidak bisa menemani. Bagaimana saya bisa tetap berbakti kepada orang tua saya dengan jarak yang jauh seperti ini? Ya, jadi tentu ini adalah pemikiran atau kendala, keadaan, kondisi yang dialami oleh banyak anak ya. Nah, begini Bu Heti. Kalau kita melihat tadi bahwa ada 5 hal yang perlu kita lakukan kepada orang tua kita, apalagi yang tadi katakan masih hidup ya, hanya berjauhan, ada 5 cara kita untuk berbakti.
Kalau mungkin ada satu yang agak sulit dilakukan karena jarak, bukan berarti yang lain tidak kita lakukan. Contoh, terutama mungkin poin 3, ketika kita berada jauh dari orang tua, kita perlu memastikan bahwa kepercayaan orang tua yang diberikan kepada kita untuk hidup sendiri di tanah rantau, jangan sampai kita salah gunakan, jangan sampai kita lupa diri, salah pergaulan, sehingga rusak masa depan kita, dan itu tidak berbakti, karena tidak menjaga nama baik keluarga. Ketika satu sikap anak itu salah, maka dia tidak menjaga nama baik keluarga, maka dia bukan anak yang berbakti, karena tidak memenuhi unsur ketiga. Nah, ini yang seringkali terlupakan. Jadi bukan soal, sebenarnya yang paling penting ketika kita merantau bukan poin 2 yang merawat, karena orang tua kita mungkin belum tentu sakit. Tapi yang perlu kita pastikan adalah kita berhasil nggak menjaga yang ketiga, yaitu menjaga nama baik keluarga, ya. Walaupun tidak ada yang sedang melihat, walaupun tidak ada orang yang mengenal kita di tanah rantau, bagaimana kita memastikan bahwa sikap kita itu tidak salah, ya. Sekarang kan rentan sekali ya salah pergaulan, ya. Saya mungkin tidak perlu jelaskan lah bentuk pergaulan yang seperti apa yang salah, tapi ya mulai dari yang jenisnya obat, ya, yang jenisnya ke arah-arah sensual dan seterusnya. Ini kan rentan sekali. Padahal ini ketika kita berhasil menjaga di tanah rantau, itu sudah menjadi anak berbakti. Sudah menjadi anak berbakti karena kita menjaga nama baik keluarga. Apalagi jika berprestasi. Ya, apalagi jika bisa aktif di kegiatan sosial, membuat kebajikan untuk masyarakat. Ini kan mengharumkan nama keluarga. Ini sikap bakti sekali. Sikap bakti yang nomor 3. Nah, nomor 2-nya bagaimana kita untuk merawat? Jika orang tua kita sakit dan kita memang masih memungkinkan untuk kembali, apakah itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang, itu kan semua sikapnya pilihan, ya. Jika, saya masih bisa kok beralih pekerjaan yang kurang lebih sama penghasilannya di sana, tapi saya punya waktu lebih untuk merawat orang tua, itu adalah langkah terbaik. Langkah terbaik, karena sifatnya wajib untuk merawat. Namun, jika kondisinya orang tua saya butuh biaya, jika saya kembali ke sana, sepertinya saya tidak bisa membantu biaya pengobatannya. Ini di kota ini lebih memungkinkan penghasilan saya untuk merawat orang tua saya, maka komunikasikan baik-baik. Tapi tunaikan kewajiban kita untuk merawat itu kan tidak selalu jasmani, ya. Tapi yang paling utama memang jasmani kita yang merawat. Tapi jika memang kita harus yang mencari sumber penghasilan pengobatannya, dan itu nggak mungkin di desa, maka tolong pastikan kita punya saudara atau enggak. Punya saudara kandung atau enggak, kakak beradik yang bisa saling koordinasi, sepakat bahwa oke, saya mencari sumber biaya pengobatannya, tolong kamu kan masih sekolah atau masih kuliah, punya waktu lebih, kamu yang rawat, tolong mama ini, papa ini sakit, kamu yang obati, bawa ke dokter jika perlu. Jika tidak ada juga saudara kandung ataupun keluarga terdekat, ya apakah ada orang-orang sekitar kita, baik itu tetangga, mungkin kerabat, atau mungkin bahkan fasilitas di sana yang bisa kita komunikasikan, kita bisa pantau, kita bisa mintakan kondisi orang tua kita tuh kapan saja dan bersedia membantu. Itu masih oke, tapi bukan berarti yang terbaik, ya. Tapi karena tetap seorang anak hadir merawat orang tua sendiri, itu yang paling disarankan. Tapi kondisinya jika dia anak tunggal kan sulit, tapi dia harus mencari juga biaya pengobatan di kota, orang tuanya di desa. Jika dia bisa bawa pindah ke kota, ya lebih baik. Banyak sekali kondisi, ya, kayak itu, ya. Tapi ini perlu kebijaksanaan. Jadi saya tidak bilang, ini harus begini, harus begitu. Kalau kita lihat sifat dari teksnya wajib, ya berarti kan perlu merawat dengan jasmani kita, tangan kita, kaki kita sendiri. Tapi kondisi-kondisi di lapangan bisa saja berbeda, karena kita butuh biaya dan seterusnya, maka tolong tetap pakai hati, pakai cinta kasih, kebijaksanaan. Orang tua saya masih ada nggak yang bisa mewakili saya merawat dengan jasmani, badan gitu, ya, merawat mereka, membersihkan mereka, seterusnya, saya yang cari uangnya. Jika memang tidak ada lagi, ya mungkin pilihan terbaik malah kembalilah untuk merawatnya dengan ala kadarnya. Apa boleh buat? Karena kalau tidak bisa lebih buruk keadaannya, karena tidak ada yang memperhatikan secara waktu demi waktu. Gitu. Jadi ini ya perlu kebijaksanaan seorang anak lah. Intinya ada seperti itu sih, Bu Heti. Seperti itu ya Bapak Randy. Waduh. Aduh. Iya, Pak, terima kasih tadi buat penjelasannya. Saya punya satu pertanyaan lagi ini. Sebenarnya ini pertanyaan titipan dari teman-teman saya. Gitu, tapi ya siapa tahu lagi teman-teman Buddhis, pendengar setia RRI Makassar juga ada yang relate dengan pertanyaan saya ini. Aduh Pak, saya udah emosional di awal ini. Gini sebenarnya saya mau nanya. Yang selama ini kan sebagai anak kita itu selalu dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua. Tapi ada juga loh orang tua yang jahat sama anaknya. Anaknya udah baik ke orang tuanya, tapi orang tuanya malah yang berbuat jahat kepada anaknya gitu. Ada orang tua yang memukul anaknya, orang tua yang menelantarkan anak-anaknya, ada orang tua yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anaknya, sampai kemudian anak-anaknya itu berada di batas mereka sudah tidak sanggup lagi menahan sikap orang tuanya. Nah,
Kalau misalnya sudah ada di kondisi seperti itu, apakah kita bisa gimana ya? Sudah nggak bisa lagi menghormati orang tua kita. Apakah bagaimana pandangannya Bapak gitu? Oke ya, jadi memang itu kita harus terima sebagai keadaan yang ada sekarang, Bu Heti ya. Memang realita keadaan kita lihat secara nyata di kehidupan kita sekarang, banyak sekali orang tua yang seperti Bu Heti sebutkan. Bahkan mungkin bisa yang tadi yang paling kita sedihkan adalah bisa sampai melakukan pelecehan seksual. Itu kadang-kadang di luar nalar ya. Kalau mungkin memukul itu sudah sejak lama, mungkin ada cara orang tua mendidik seperti itu, atau mungkin kata-katanya yang kasar, sikapnya yang dingin. Tapi yang belakangan beredar paling banyak adalah sampai ke pelecehan seksual. Jadi memang ini satu hal yang sangat berat sekali untuk diterima oleh anak, bahkan oleh publik ya. Makanya orang-orang tua yang seperti itu seringkali menerima hujatan tidak putus-putus, karena memang menurut saya memang sangat juga tidak patut dilakukan. Nah, tapi kalau kita relate dan kita hubungkan ya, Bu Heti dan juga pendengar RRI, bagaimana dengan tadi yang kita bahas tentang bakti, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita lihat dari penjelasan tadi bahwa sifatnya itu adalah wajib untuk dilakukan pada anak, pada orang tua, artinya seburuk apapun perilaku orang tua kita, secara tekstual yang kita lihat memang itu adalah tetap kewajiban anak. Nah, kenapa? Pasti di sini ada pertentangan, kan itu orang yang sudah sangat jahat, kejam, bisa begini. Saya mau meluruskan dulu sedikit bahwa mari kita sebagai manusia yang kita lebih punya cinta kasih, welas asih, walaupun kita mungkin pernah mengalami kekerasan atau hal yang tidak baik dari orang tua kita coba melihat dari sisi yang lebih baik. Begini, banyak anak bilang orang tua saya kan jahat, membuang saya, memukul saya, menyiksa saya, dan seterusnya. Saya mohon maaf tetap harus mengatakan ada sisi baik dari orang tua kamu. Kalau orang tua itu benar-benar jahat, maka dia tidak mungkin memilih untuk mengorbankan nyawanya dalam proses melahirkan kamu. Dia punya pilihan untuk menggugurkan anak sejak di kandungan dengan resiko lebih kecil untuk dia, ya. Jadi melahirkan kita tahu yaitu mempertaruhkan nyawa, bisa meregang nyawa di momen proses mereka melahirkan. Dan ketika mereka tetap memilih merawat kandungannya selama 9 bulan lebih dan memutuskan ada di proses antara hidup dan mati ketika melahirkan anak, menurut saya ini kebajikan besar dan tidak bisa dihapuskan hanya dengan kekerasan fisik yang dilakukan kepada anaknya ketika telah dewasa. Memang ada kejahatan, tetaplah sebuah kejahatan, tapi saya mau ingin aja kembali kita melihat sisi baiknya. Dan kita sampai hari ini pun dikatakan di dalam teks agama Buddha juga ada jasa kewajiban lain dari ibu kita yang tidak bisa kita hilangkan juga, itu menyusui. Ya, jadi seorang anak selain dikandung itu kan tidak mungkin tiba-tiba lahir. Jadi ada proses kandungan selama 9 bulan ini sudah kebaikan kalau menurut Dhamma. Ini sudah kebaikan, tidak mungkin kita bisa hapus begitu saja. Karena kita nggak mungkin tiba-tiba lahir tanpa proses mengandung, yaitu 9 bulan. Kedua, ada proses mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati di proses melahirkan tadi. Ini juga kebajikan yang tidak mungkin kita ada hari ini kalau tidak melalui proses ini seorang orang tua kita itu. Yang ketiga adalah proses menyusui, membesarkan, dan masih banyak jasa lain yang sampai kita ada hari ini. Nah, menurut saya juga tidak fair kita menghapus semua jasa itu hanya dengan 1-2 kekerasan ya. Kekerasan saya tetap setuju, tetap kekerasan ya. Jadi kita bilang dari sisi bijaksana, kita harus melihat juga ada sisi baik. Nah, dengan mengingat sisi baik dari orang tua kita, mudah-mudahan kita memahami kenapa Sang Buddha memberi kata wajib di sana sebagai sikap bakti. Artinya wajib ini tidak diteruskan juga di kitab suci Tipitaka di Sigala Buddha itu bahwa ada pengecualian. Oh, seorang anak wajib melakukan 5 hal tadi sebagai sikap bakti kecuali orang tuanya pemukul, pemabuk, penjudi, tukang selingkuh. Itu tidak ada. Karena tidak ada teks kecuali itu, maka saya pun harus menyampaikan berarti tidak ada pengecualian. Seburuk apapun sikap orang tua kita, dia tetap orang tua kita yang pernah dan tetap punya jasa dalam kehidupan kita sampai hari ini, bahkan sampai kita meninggal ya. Yang tadi jasa melahirkan, mengandung, menyusui itu tidak bisa dihapuskan. Bahkan mungkin memberikan nasihat sebelum dia memukul, sebelum dia menyiksa, dia pernah menyayangi, dia pernah merawat, dia pernah memberi perhatian ya, dan seterusnya. Inilah yang menjadi alasan tetap sifatnya wajib ya, kalau kita berdasarkan teks kitab suci sifatnya wajib. Tapi apakah seorang anak mampu dari hatinya menerima itu untuk melakukannya, itu kembali kepada individunya. Tapi jika saya selalu ketemu anak seperti itu, saya ajak, alangkah lebih baiknya jika dalam kehidupan kali ini kamu sudah menerima karma yang buruk, sehingga mendapatkan perilaku yang mungkin tidak baik. Janganlah untuk kembali menanam karma benih karma buruk baru. Putuslah rantai itu. Ya, terimalah bahwa ini sebagai buah kehidupan saya kali ini, memang saya harus menerima orang tua seperti itu, sehingga ada sikap kekerasannya, dan itulah karma buruk saya. Tapi saya tidak ingin lagi nih meneruskan hal-hal kebencian, benih-benih buruk ini dalam kehidupan saya berikutnya. Ya, jadi saya ingin menyelesaikan di sini, saya terima, saya tetap melakukan kewajiban saya sebagai anak untuk berbakti pada orang tua saya semampu saya. Ya, saya bisa mudah-mudahan bisa menjaga nama baik mereka, saya tetap bisa menghormati mereka. Tapi saya stop walaupun mereka begini, saya tidak memperbesar
keburukan mereka di luar. Ya saya tetap, jika ada kesempatan saya tetap mau untuk merawat mereka walaupun mungkin tidak bisa sepenuhnya. Ya saya bisa berlatih untuk terus meningkatkan kuantitasnya. Itu kan pilihan. Dan dengan ini mudah-mudahan di kehidupan saya berikutnya nanti jika terlahir kembali sebagai manusia, saya bisa memiliki orang tua yang lebih baik. Ya, saya bisa memiliki orang tua yang menyayangi saya dan seterusnya atas benih baik yang saya tanam sekarang. Karena saya tahu apa yang saya terima sekarang adalah atas benih buruk yang pernah saya miliki di kehidupan sebelumnya, maka mengondisikan sekarang seperti ini, maka mudah-mudahan saya tidak mengulangi benih buruk itu dengan kembali membenci orang, menghujat orang tua dan seterusnya. Saya putus itu semua, saya terima sebagai buah karma saya dan saya akan mengingat kebaikan mereka di kehidupan ini. Saya coba semaksimal saya untuk berbakti sesuai kewajiban dianjurkan dalam Sigala Wada Sutta oleh Sang Buddha, dan mudah-mudahan atas kebajikan inilah mengantarkan saya suatu hari kelak di kehidupan yang berikutnya memiliki orang tua yang lebih menyayangi saya gitu ya, lebih menghargai, lebih bisa peduli gitu, dan saya bisa akhirnya benar-benar merasakan seperti apa indahnya memiliki orang tua yang seperti yang mungkin banyak ceritakan oleh orang-orang. Mungkin seperti itu ya teman-teman, yang bagi teman-teman mohon maaf yang memiliki orang tua seperti itu. Saya sekali lagi bukan membela kekerasan atau kejahatan, tapi saya tetap tadi bilang itu hal yang buruk. Dan memang orang tua kita di sana memang tidak melaksanakan juga kewajibannya. Jadi sebenarnya di Sigala Wada Sutta bukan hanya ada kewajiban anak pada orang tua, tapi ada kewajiban orang tua pada anak gitu ya. Tapi bukan tema kita hari ini, jadi saya tidak akan membahas lima-limanya juga, biar kita tidak keluar dari jalur. Dan teman-teman para pendengar RRI bisa mencarinya di Sigala Wada Sutta. Jadi orang tua kita tetap tadi kalau sifatnya seperti itu, memang dia tidak melaksanakan kewajibannya. Tapi ketika orang tua kita tidak melaksanakan kewajibannya, bukan berarti kita juga harus ikut-ikutan tidak melaksanakan kewajiban kita. Karena sifat karma itu adalah individu. Ketika orang lain tidak melakukan karma baik, kenapa saya juga harus ikut tidak karma baik? Mendingan saya tetap melakukan karma baik, karena saya akan menerima apa yang saya perbuat. Jadi sifatnya bukan kompensasi begitu bukan kompensasi. Ya? Kalau kamu begini, saya juga begini. Oh iya, sangat-sangat tidak gitu. Jadi kita dalam Buddhis kan sudah mengerti, ketika ada buruk yang terjadi pada kita, kita terima sebagai buah atas akibat ya apa yang pernah kita buat sebelumnya, tapi jangan sampai kita menanam benih baru. Ya, jadi ibarat kalau kita punya sebuah taman di rumah dan kita tidak berharap ada hal-hal buruk di tanaman kita dan terlanjur ada, ya setelah itu kita pangkas seandainya tanaman-tanaman yang tidak kita mau, ya jangan tanam lagi benih yang sejenis. Karena begitu kita tanam, pasti dia akan tumbuh lagi, ya kan? Begitulah yang kita pahami sebagai seorang umat Buddha. Jadi kalau sudah seperti tadi kondisinya, ya terima, seandainya pelan-pelan, jangan lagi tambah keburukannya sehingga tidak ada lagi buah-buah pahit di masa mendatang yang bisa kita alami. Ini jauh lebih bijak daripada hanya mencari mana yang benar, mana yang harus, mana yang tidak harus. Kan begini kan, gitu kita sibuk mencari alibi. Kita tidak melatih diri kita sebagai umat Buddha untuk masuk ke dalam menemukan tanya atau kebijaksanaan dan berusaha untuk menghapus dan mencabut loba dosa moha. Kalau kita terus bertahan bahwa dia kan sudah jahat begini, kita cuma memperbesar sifat dosa atau kebencian kita yang ada dalam batin kita, dan itu menjauhkan kita dari kebijaksanaan, apalagi pencapaian kesucian. Sangat jauh sekali. Hanya dari dasar seperti itu. Terima kasih banyak, saya tersentuh sekali dengar jawabannya Bapak Terima Rani. kasih ya, mudah-mudahan manfaat. Mungkin kalau masih ada waktu dikit Silakan. lagi boleh nanya satu pertanyaan? Boleh silakan Bu Heti. Gini, kalau saya umur-umur seperti sekarang saya ini ya, yang udah tidak bisa dikatakan remaja lagi, tapi dewasa pun belum mateng banget gitu. Betul. Nah, apalagi saya hidup di zaman yang kalau orang-orang bilang itu kids zaman now. Yes, kids zaman gitu, now. Ya. Kadang kan seperti saya ini ngobrol sama orang tua seringkali salah paham gitu, gitu, karena bukan karena kita memang saya dengan orang tua juga kepingin bertarung atau berdebat begitu, tapi karena ketidakselarasan pemahaman antara saya yang hidup di zaman sekarang ini dengan orang tua yang hidup di zaman lalu gitu. Itu kan sering sekali menimbulkan rasa tidak enak gitu, rasa amarah, kebencian, aduh orang tuaku kok kenapa nggak pernah bisa mengertiin aku gitu, mau berbakti, mau nurut sama orang tua, males gitu, tiap hari aku dipahitin gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu kejadiannya kan, kita kalau mau berbakti ke orang tua kan juga harus tulus, ikhlaskan dengan hati yang gembira. Betul. Gitu. Nanti kalau misalkan kita berbakti kepada orang tua tapi sambil hatinya mendongkol begitu, itu kalau dalam agama Buddha dibenarin juga nggak sih? Oke. Jadi ini memang relate sekali ya dengan mungkin kondisi kita di zaman sekarang ya, dan mungkin saya termasuk dalam bagian yang ada di
di umur-umur itu gitu ya, yang dimana kita umur 20-an sampai mungkin 40-an awal itu ya ada di fase-fase itu ya, dan saya ada di umur 30-an sangat dekat dengan teman-teman yang ada di kondisi-kondisi itu. Jadi kalau saya jawab dulu pertanyaan terakhir, apakah kalau kita sudah seperti itu nggak tulus itu setengah-setengah hati gitu ya, masih perlu kita lakukan? Saya punya jawaban, lebih baik dilakukan setengah hati daripada tidak sama sekali. Tapi bukan berarti dia yang terbaik. Yang terbaik adalah melakukan sepenuh hati. Tapi jika kondisinya belum bisa sepenuh hati, hanya setengah hati, tetap lebih baik daripada tidak melakukannya. Ya kan, tetap lebih baik, tetap ada manfaatnya gitu ya, ada baiknya gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita tadi tidak selaras dengan orang tua kita dalam segi pola pikir, karena adanya perbedaan generasi, apa harus dilakukan? Seringkali anak mengeluh, merasa orang tua tidak mengerti apa yang menjadi keadaan dia. Pertanyaan saya kita balik, apakah kita sebagai anak sudah mengerti persis apa yang orang tua kita pikirkan tentang kita, sehingga mengeluarkan statement itu? Kita juga tidak mengerti. Kita hanya mau mengerti tentang urusan kita sendiri. Ya, betul Pak Randi. Jadi bukan hanya kita yang merasa tidak dimengerti. Perasaan orang tua kita 2 kali lebih sakit karena merasa anaknya tidak mengerti apa yang dia telah sangka ini baik. Tidak ada orang tua yang dengan sengaja sebenarnya, atau mungkin ya, tidak banyak lah orang tua yang dengan sengaja itu ingin menjerumuskan anak. Seringkali kita yang anak tidak sadar bahwa apa yang belum kita lihat, orang tua kita telah lihat. Ini ibarat, ini usia ya. Jadi banyaklah, seandainya orang tua kita sudah pernah belajar tentang aljabar, karena sudah lulus S1. Dan kita sebagai anak SD, belum pernah, saya masih SD seandainya dulu, belum pernah belajar aljabar. Wajar sekali jika kita tidak tahu apa yang orang tua kita paham tentang matematika. Tapi mereka paham persis apa yang kita pahami di masa itu. Karena mereka telah melewati perkalian itu, bahkan sudah sampai aljabar dan algoritma gitu, trigonometri. Dan kita yang belum sampai, dan kita mengira orang tua kita nggak memahami kita gitu. Sama lagi dengan anak tangga. Anggap orang tua kita sudah ada di lantai 30, dan kita berada di lantai 2 untuk melihat keluar kaca jendela, kita melihat sebatas yang kita lihat ya, lantai 2. Terus kita mengira orang lantai 30 itu salah melihat. Padahal mereka punya penglihatan lebih jauh dari lantai 30. Mereka bisa mungkin melihat sekian meter, sekian kilometer, kita hanya bisa melihat sebatas tembok tetangga. Dan kita mengatakan mereka tidak mengerti kita gitu. Dan mereka juga berpikir, kamu yang tidak mengerti saya. Sering begitu. Malah biasanya anak yang lebih ngotot. Orang, Bapak dengan Ibu jadi siapa yang keliru di sini? Saya juga sebagai anak, kita ada di umur muda, kita perlu bijak. Itulah gunanya kita belajar dhamma. Bukan pakai pandangan umum, kamu mengerti saya atau saya mengerti kamu. Orang tua dengan anak saling menuntut. Bukan. Kita ambil jalan tengah seperti Sang Buddha ajarkan. Mari kita sama-sama koreksi diri. Kita lihat masing-masing kapasitas kita. Oh, saya sebagai anak perlu paham. Banyak hal yang saya belum tahu, ya orang tua saya telah tahu. Maka mereka memberikan petunjuk dan nasihat karena dengan tujuan tidak mungkin ingin menjerumuskan saya. Dan mungkin saja memang saya belum tahu tentang itu. Namanya mereka sudah masuk 10 pintu, saya baru masuk 3 pintu. Saya nggak tahu apa ada di balik pintu ke-7. Dan mereka sudah tahu kalau kamu teruskan pintu yang ini, kamu akan ketemu badai ini. Dan kita nggak tahu apa-apa, orang dalam sini masih sejuk-sejuk saja. Dan mereka sudah lewati itu gitu. Nah, itu yang kebijak. Nah, orang tua juga perlu bijak. Apa bijaknya? Bahwa era mereka dan era sekarang berbeda. Ya, kita ambil contoh yang paling gampang, seandainya mesin. Semua dunia kan berubah. Ini kita harus paham nih. Anicca itu adalah ajaran dasar Sang Buddha. Perubahan adalah keniscayaan. Maka orang tua harus paham bahwa era mereka dengan era anaknya memang berbeda. Bukan sengaja ada yang mau membedakan. Memang dunia lah berubah. Di zaman dulu orang mungkin bersurat, butuh waktu berhari-hari untuk memberi kabar. Sekarang kita bisa dalam hitungan detik, bukan hanya bersuara, sampai wajah pun bisa kita lihat dengan live. Ya, baik melalui live Zoom atau platform lainnya, bahkan WA, video call dan seterusnya. Artinya memang berubah. Nah, kita sebagai anak siap dengan perubahan itu. Jangan, mama, papa dengan dulu nggak apa-apa tuh saling kasih kabar kan. Kalau anak rantau seminggu sekali, sebulan sekali katanya pakai surat. Masa saya harus tiap hari? Iya, kita hidup di era sekarang, kita bisa minta uang dengan cepat. Mama langsung transfer hari ini juga, kan punya m-banking mah. Maka mama juga punya hak menuntut. Kamu juga kasih kabar mama sekarang juga. Kamu kan punya WA. Jadi jangan kita samakan dengan era dulu. Tidak usah kita mundur hanya untuk memenangkan ego kita gitu. Ya. Mereka papa mama kita juga dulu mereka kalau terima uang itu ya sebulan sekali pakai wesel. Ya kan nggak ada transfer bank. Nah, kita sekarang bisa minta real time uang orang tua kita pakai m-banking, kita terima di m-banking kita, maka mereka juga wajar jika meminta kabar kita juga real time. Nah, inilah yang disebut kebijaksanaan. Keduanya mengerti bahwa dunia ini berubah. Dengan perubahan dunia maka akan harus diikuti dengan perubahan sikap. Karena teknologi telah berubah, maka jika pengguna teknologi tidak berubah dan memakai pandangan lama, maka teknologi tidak akan bermanfaat. Nah, teknologi bisa kita gunakan dengan baik ketika kebijaksanaan ikut berkembang, ikut berubah. Nah, disitulah tadi orang tua mengerti bahwa dunia telah berkembang. Profesi-profesi yang kita tuntut kepada anak mungkin tidak lagi menghasilkan di masa kini, apalagi di masa depan. Kita paksa anak kita sendiri menjadi seorang ahli jurut mesin tik yang dulu pernah kaya raya di tahun 60-an seandainya, karena banyak yang pakai untuk ngetik skripsi. Zaman sekarang adalah mungkin seorang desainer, seorang desain komunikasi visual seandainya, bahkan digital marketer,
orang-orang yang bisa membuat aplikasi-aplikasi, Iya. itu yang dipakai sekarang, dibutuhkan sekarang, dibayar mahal, dan ke depan. Dan orang tua yang tidak mengerti tentang bidang ini, mohonlah bijak mendengar penjelasan anaknya. Karena kita tidak tahu, jangan malu untuk mendengar. Apa sih, nah itu jurusan baru, mama dulu nggak ada tuh jurusan itu, pokoknya tanya dokter, insinyur, notaris, itu kamu fokus itu aja pasti ngasilin. Siapa bilang? Dunia kan makin banyak cabang. Bukan berarti yang tadi nggak menghasilkan lagi, tapi ada opsi lain. Memperkaya pilihan anak nih. Dia bisa memilih opsi A, opsi B, opsi C. Mari kita duduk juga dengan bijak, dengar dulu. Nah, anak juga perlu menjelaskan, jangan, mama pokoknya saya maunya ini aja, mama ikut aja lah. Pak, teman saya sudah pilih. Mama nggak tahu mana tengah tanda tangan. Kamu oke, masuk di jurusan itu, masuk di sana. Alangkah indahnya kedua belah pihak saling tahu. Anak sudah menjelaskan, ada profesi ini loh, Ma, bidangnya begini, kuliahnya seperti itu. Orang tua, oh iya ya, peluangnya begini. Oke, nak, mama punya pandangan begini, begini, begini. Tapi jika kamu memang rasa itu, sudah ada bukti juga, mama lihat kamu sudah tunjukkan ada orang ini sukses, orang itu sukses, ya sudah, mama dukung. Kamu belajar yang benar ya. Ini tidak akan ada keributan. Ini kan satu contoh pendidikan ya. Dan banyak pekerjaan dan seterusnya. Seringkali kan gak relate, karena sama-sama sudah pegang ego dan merasa satu sama lain tidak saling mengerti. Ini tidak akan berubah selain dua-duanya memutuskan, oke, saya akan mengerti kamu. Maka kalau dua-duanya berpikir, saya akan mengerti anak berpikir, saya akan mengerti papa mama saya. Itulah keindahan yang terjadi, bukan saling menuntut Jadi berubah. memang harus ada sinergi, Iya. harmonitas, itu ada hubungan kesalingan, sama-sama Betul. saling mengerti supaya bisa menjadi Ada titik tengah, harmoni. ada harmonis, ada ketemu titik tenangnya. Wah, Pak Randi, sebenarnya saya tuh pingin banget, masih banyak pertanyaan yang mau saya tanyakan sama Pak Randi sehubungan dengan tema berbakti kepada orang tua ini, tapi sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Dan karena masih ada sedikit waktu lagi, saya membuat kesimpulan buat teman-teman. Jadi berbakti kepada orang tua itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam artian, meskipun kedua orang tua kita sudah meninggal, kita sebagai anak tetap dan selalu punya pilihan untuk berbakti kepada orang tua mereka, seperti yang Pak Randi katakan, empat caranya tadi. Apa tadi Pak, saya ada 5. Kalau Lima sudah ya? meninggal? Iya, sudah meninggal. Kalau sudah meninggal itu kita masih bisa menghormati orang tua, kita juga masih harus menjaga nama baik mereka dengan sikap kita sendiri, kita menjaga warisan telah ditinggalkan oleh mereka, dan pelimpahan jasa, yaitu berbuat terus kebajikan dan limpahkanlah jasa untuk mereka. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang punya masalah seperti yang saya berikan pertanyaan kepada Pak Randi yang orang tuanya melakukan kekerasan kepada teman-teman, itu mohon maafkanlah mereka, karena walau bagaimanapun mereka tetap orang tua kita, orang tua kita tetap melakukan kebajikan kepada diri kita diri kita lah yang punya pilihan untuk mengambil langkah ke depannya. Apakah kita akan menghentikan kebencian itu di diri kita, atau kita akan membuat masa depan anak-anak kita, diri kita lebih baik di kehidupan selanjutnya. Dan selalu bila ada konflik di antara orang tua dan kita sebagai anak, jangan menyimpan amarah ya, tetap berbakti kepada orang tua dan usahakan agar bisa selaras ya, hubungannya selaras ya antara orang tua dan anak, itu bisa sama-sama saling mengerti. Baik, karena kita sudah harus mengakhiri siaran kita hari ini, maka Sukihotu, Namo Buddhaya, sampai jumpa di siaran mimbar agama Buddha berikutnya. Mari.